Kak Karen dan KB. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan nih adik-adik. Iya dong. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Aku dong. Aku juga senang jadi anak Tuhan. Kayak lagu ini nih. Yuk KB, musik. Semua bangkit berdiri, tangannya di pinggang. Kita mau nyanyi apa ya? Yap, betul sekali. Kita mau nyanyi Happy Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Siap buat nyanyi apa nih Kak? Apa ayo? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Apakah itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, kita sembari nyanyi aja kali ya Kak ya. Oke.
dari semuanya ya Kak ya. Bintang di langit aja kalah tadi. Iya, pelangi aja coba iya, kalah. Apalagi bintang film. Jauh. Jauh. Karena kasih Yesus sangat indah. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau bilang, kita mau cinta Yesus. Kita mau bilang kita cinta Yesus. Adik-adik tutup matanya. Nyanyi sungguh-sungguh. Sama-sama mengatakan, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta kepadamu Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, aku mau cintakan Engkau Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu pada aku. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Tuhan, kami mau jadi anak-anak-Mu yang manis Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman
firman-Mu. Kami mau buka hati kami, Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi bersama Kak Kila di ibadah online hari Minggu ini. Nah, kita sampai kepada firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan, kakak tetap mengingatkan adik-adik untuk duduk yang manis ya. Nah, dengarkan kakak berbicara, jangan lirik kanan, lirik kiri. Jadi tetap fokus lihat kakak. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa membaca, Alkitabnya diambil ya. Oke, Alkitabnya sudah diambil. Nah, adik-adik coba buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Udah? Nah, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mau nanya dulu nih ke adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik ini yang suka membantu, suka menolong saudara-saudaranya, atau menolong teman, atau menolong papa dan mama? Ayo, siapa? Nah, di sini kakak mau menceritakan seseorang yang suka menolong adik-adik. Ya, kalau adik-adik mau tahu nih siapa sih dia? Nah, adik-adik harus simak cerita firman Tuhan kakak kali ini. Nah, begini adik-adik, di suatu kota ya, tepatnya di Yope, ada seorang anak ya, anak perempuan bernama Tabita. Nah, kalau dalam bahasa Yunani namanya Dorcas. Nah, anak perempuan ini adik-adik, dia itu sangat baik. Dia itu suka menolong. Nah, dan dia juga pintar. Dia pintar menjahit pakaian. Dia sering membuatkan pakaian kepada janda-janda yang ada di sekitar tempat dia tinggal. Dia juga suka membagi-bagi makanan. Ya, adik-adik, membagi-bagi makanan kepada orang yang tidak punya makanan, berbagi uang kalau dia ada uang. Nah, sangat baik sekali, sehingga di Yope anak yang bernama Tabita ini sangat dikenal orang yang sangat baik hati. Nah, tapi pada suatu hari adik-adik ya, Tabita jatuh sakit. Wah, sedih sekali ya adik-adik, dia sakit. Lalu setiap hari juga teman-temannya selalu melihatnya ke rumah, melihat berharap Tabita bisa sembuh seperti biasanya. Tapi hari demi hari Tabita sakitnya semakin parah adik-adik. Nah, sampai dia pun meninggal. Waktu-waktu dia meninggal, semua orang-orang yang pernah dia tolong, dia bantu, dan para janda-janda juga datang melihat dia memakai pakaian yang pernah dibuatkan oleh Tabita. Mereka menangis karena melihat Tabita sudah meninggal adik-adik. Nah, waktu itu ya, waktu kejadian itu ada satu orang murid Tuhan Yesus bernama Petrus sedang berada di kota Lida, ya tidak jauh dari Yope. Nah, ada yang menceritakan bahwa Tabita itu adalah anak yang baik. Nah, temannya mengatakan kepada Petrus untuk pergi melihat Tabita ke rumahnya. Lalu pergilah Petrus ke rumah Tabita. Dia melihat di rumah Tabita sudah banyak orang menangis dan bersedih adik-adik, melihat Tabita sudah terbaring, sudah meninggal. Lalu Petrus melihat Tabita. Dia melihat, lalu
Lalu dia berkata, keluarlah kalian semuanya dan bersujudlah dan berdoalah. Lalu Petrus mengatakan, bangkitlah Tabita. Lalu Tabita langsung membuka matanya dan dia duduk. Lalu Petrus membantunya menarik tangannya supaya dia bisa berdiri. Dan akhirnya Tabita bisa hidup kembali, adik-adik. Karena ya Petrus itu dikuasai oleh Roh Kudus, ya diberkati oleh Tuhan, sehingga murid Tuhan Yesus bernama Petrus bisa membangkitkan Tabita dari kematiannya. Jadi dia hidup kembali, adik-adik. Bergembiralah semua orang yang ada di sana karena Tabita, anak yang baik itu, bisa hidup kembali. Itu karena Tabita banyak yang mendoakan, banyak yang suka dengan Tabita karena Tabita anak yang baik, anak yang suka menolong, adik yang suka berbagi. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti Tabita? Ayo angkat tangannya. Iya, kakak juga mau seperti Tabita. Nah, mungkin adik-adik berpikir, Tabita kan bisa membuat pakaian, tapi aku masih kecil, nggak bisa buat pakaian. Adik-adik nggak usah khawatir, adik-adik itu bisa jadi anak yang baik. Contohnya nih, adik-adik yang sudah kelas besar ya, yang kelas 2, kelas 3 ya, adik-adik boleh loh membantu mama papa, membantu mama nyuci piring, boleh. Itu jadi anak yang baik salah satunya. Terus adik-adik yang biasanya nih harus disuapin mama untuk makan ya, adik-adik harus makan sendiri. Terus adik-adik kalau suka nih main-main, berantakan mainannya, nah habis main-main adik-adik harus rapiin sendiri mainannya ya, disusun sendiri mainannya, disimpan ke tempatnya semula. Nah, di situ menunjukkan bahwasannya adik-adik itu anak yang baik ya. Jadi harus saling tolong menolong. Contohnya adik-adik punya makanan, boleh berbagi sama orang-orang di sekeliling, sama saudaranya juga boleh berbagi, adik-adik. Jadi jadilah adik-adik anak yang baik, sama seperti Tabita. Nah, demikian firman Tuhan hari ini ya, adik-adik. Ya, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan, berkati kami, jaga kami, berikan kesehatan buat kami, supaya kami bisa jadi anak yang baik, anak yang rajin, dan mau dengar-dengaran perkataan Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau jelaskan untuk aktivitas. Nah, aktivitasnya untuk kelas plan ya, nanti adik-adik boleh dibantu Papa dan Mama untuk print link yang diberikan ya di sini. Nah, nanti bentuk gambarnya seperti ini adik-adik, bisa dilihat ya. Nah, ada gambar Tuhan Yesus dan anak-anak ya. Nanti boleh diwarnain adik-adik, diwarnain dengan bagus ya. Terserah mau warna apa aja, oke? Nah, untuk kelas Grow dan Fruitful nanti boleh di print juga, linknya nanti akan diberikan. Di sini adik-adik ada berbagai macam gambar, ada gambar gereja, ya, ada gambar yang sedang bermain. Nah, di sini ada tulisan apa yang dilakukan oleh gambar-gambar ini. Nanti yang sesuai daripada jawabannya
tarik garis lurus adik-adik, garis lurus sesuai dengan gambarnya, seperti itu ya adik-adik. Nah jangan lupa untuk tetap dikerjakan aktivitasnya, nanti di tag di Instagram GBRM atau di Harvest Rem. Ditunggu ya adik-adik untuk aktivitasnya ya. Demikian, sekian dari kakak. Tuhan Yesus